Shalom saudara-saudara sekalian, kita akan memulai kebaktian secara daring pada pagi hari ini. Dan pada kesempatan ini kita akan membuka kebaktian kita. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Pertolongan kita datang daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, yang tidak pernah melupakan, meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih setianya kekal untuk selama-lamanya, dan turunlah ke atas seluruh sidang jemaat, ke atas saudara-saudara sekalian yang mengikuti kebaktian secara online ini. Kasih karunia, anugerah sejahtera yang datang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami menyerahkan, ya Bapa, kebaktian ini di dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara di dalam kebaktian ini. Semua acara kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah kami di dalam setiap acara kebaktian pada pagi hari ini. Sehingga kami boleh merasakan bersama-sama kehadiran-Mu. Kami boleh merasakan pembaharuan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan dari awal sampai akhir dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya harap semua saudara-saudara dan jemaat berada semuanya sehat, sukacita, dan tetap semangat. Kami dari BIC Salom mengucapkan selamat bertemu lagi dalam online service live Facebook. Saudara-saudara, Roh Kudus dicurahkan kepada kita untuk menghibur, menolong, dan memberikan kekuatan kepada kita di saat-saat kita mengalami kesulitan. Mari saudara-saudara, kita akan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, karena janji daripada firman Tuhan, daripada Tuhan Yesus, Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Mari saudara-saudara, kita akan siapkan hati, pikiran kita dengan sungguh-sungguh tertuju kepada firman Tuhan yang akan selalu memberikan kekuatan baru, pengharapan yang baru. Biarlah Roh Kudus yang akan memimpin di dalam kehidupan kita setiap hari. Mari saudara-saudara, kita akan nyanyikan satu pujian yang merupakan permohonan kita, bahwa peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari agar kita tidak tersesat. Ada amin saudara sekalian? Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa
kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tanganku, peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, 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 kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kami muliakan nama-Mu Tuhan, kami besarkan nama-Mu. Haleluya. Engkau Tuhan yang ajaib bagi kami. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya.
bersama dengan jemaat-Mu kami memuliakan nama-Mu. Kami membesarkan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami agungkan nama-Mu. Kami agungkan nama-Mu. Kami agungkan nama-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Oh Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kami serahkan kesempatan ini di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang berkata-kata melalui firman yang akan disampaikan pada saat ini. Supaya firman ini Bapa diurapi dengan kuat kuasa-Mu. Kami yakin bahwa kuasa di dalam firman ini yang akan merubah kehidupan kami sekalian. Sehingga hidup kami menjadi lebih berkenan di hadapan-Mu. Dan hidup kami bisa menjadi berkat di atas muka bumi ini. Kami mau serahkan di dalam tangan-Mu, dan biarlah Roh Kudus yang ada bersama dengan kami, Engkau yang akan meneguhkan firman ini. Dengan kuasa-Mu yang ajaib, dengan tanda-tanda heran, kami menyerahkan di dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya, bagi mereka yang percaya kepada Engkau, percaya kepada firman-Mu, maka kuasa-Mu yang akan membaharui, kuasa-Mu yang akan memulihkan. Bagi mereka yang sakit, kuasa-Mu yang akan menyembuhkan, memberikan pengharapan yang baru di tengah-tengah segala kesulitan di dalam dunia ini. Kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan kami, sebagai Allah kami, sebagai Bapa kami yang baik. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua mengatakan amin. Nah, saudara sekalian, pada kesempatan ini firman Tuhan saya berikan judul penolong yang lain. Ya, saudara dapat membaca nanti di rumah masing-masing, buka Alkitab, baik di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14,
yang mengenai tentang penolong yang lain itu, dan juga di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 juga yang memberitakan tentang penolong yang lain. Dan saya hanya mengambil satu ayat saja pada kesempatan ini di dalam kitab Injil Yohanes 14 ayat 16. Dan itu yang menjadi bahasan kita pada pagi hari ini. Dikatakan demikian di dalam Yohanes 14 ayat 16, Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini merupakan janji daripada Yesus kepada murid-muridnya, yang diucapkan, yang dikatakan sebelum Ia mati di atas kayu salib, mengenai kenaikannya ke sorga. Janji daripada Yesus bahwa Dia akan meminta kepada Bapa untuk memberikan seorang penolong yang lain, yang akan menyertai mereka selama-lamanya. Nah, masalahnya pada kesempatan ini yang menjadi pembahasan kita adalah yang pertama-tama, siapakah penolong yang lain itu? Nah, tentu saudara sekalian, kita melihat bahwa ada saja kepercayaan yang lain yang mengklaim bahwa penolong yang lain itu penolong yang dijanjikan Yesus setelah Yesus kembali kepada Allah Bapa di dalam sorga adalah pemimpin mereka. Ini yang dikatakan oleh kepercayaan yang lain. Dan apakah benar bahwa penolong yang lain adalah merupakan manusia? Bagaimana yang dikatakan oleh firman daripada Allah mengenai penolong yang lain? Kalau kita mengikuti di dalam Yohanes pasal yang ke-14, di dalam ayat yang lain, maka penolong yang lain yang diucapkan oleh Yesus adalah Roh Kudus. Bukan manusia, tetapi Allah Roh Kudus. Allah yang Esa. Kita mengenal di dalam keesaan Allah yang Esa itu menyatakan diri di dalam 3 pribadi yang berbeda. Ini yang dinyatakan di dalam Alkitab, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus merupakan pribadi Allah yang ketiga yang menyatakan diri setelah Yesus naik ke sorga. Yang dijanjikan oleh Yesus, yang diminta oleh Yesus kepada Allah Bapa di sorga, supaya mengirimkan Allah Roh Kudus untuk meneruskan pekerjaan daripada Yesus di atas muka bumi. Ia disebut penolong karena Ia yang akan menolong murid-muridnya dan semua orang yang percaya di dalam menghadapi kehidupan dunia. Sekali lagi, siapa penolong yang lain? Penolong yang lain adalah Allah Roh Kudus. Dan di dalam Alkitab juga disebutkan yang kedua, nama lain daripada Allah Roh Kudus. Ada 2.
Yang pertama, dia disebut juga sebagai roh kebenaran. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-17 dikatakan, dunia tidak bisa menerima dia. Karena tidak melihatnya dan mengenalnya. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dunia tidak bisa menerima dan mengenalnya. Karena apa? Karena pribadi daripada Allah ini tidak kasat mata. Pribadi daripada Allah ini invisible. Tidak dapat dilihat oleh mata. Dan janji untuk mengirimkan penolong yang lain ini hanya diperuntukkan untuk murid-muridnya. Untuk semua orang yang percaya akan nama daripada Yesus. Ia yang akan menyertai, tinggal di dalam kehidupan daripada semua orang yang percaya. Jadi penolong yang lain itu bukan manusia seperti yang diklaim oleh kepercayaan yang lain. Tetapi roh daripada Allah yang tidak dapat dilihat mata manusia. Di dalam Yohanes 16 ayat 13-14 dikatakan, apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu semua ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku. Sebab ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Mari kita bersama-sama mencermati ayat-ayat ini, saudara sekalian. Dikatakan bagaimana ia itu datang untuk memimpin kita sekalian ke dalam seluruh kebenaran. Dan tidak lain yang disebut seluruh kebenaran adalah kebenaran daripada Allah. Yang tertulis di dalam Alkitab. Sebab itu, kita tidak akan merasakan pimpinan Roh Kudus kalau kita tidak bergaul dengan firman Allah setiap hari dalam kehidupan kita. Ia akan menjaga kita daripada melakukan kesalahan di dalam kehidupan kita. Ia akan mengajar kita kebenaran tentang tulisan yang tertulis di dalam kitab suci yang kita baca setiap hari. Dan melalui khotbah yang disampaikan di dalam ibadah. Ia mengajar kita tentang kebenaran. Dan inti pusat kebenaran daripada Allah adalah berpusat kepada Yesus anak Allah yang sudah mati untuk menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Yang sudah mati untuk menyelamatkan semua orang dari penghukuman Allah. Dan Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Artinya ia satu-satunya jalan yang benar, yang dapat memberikan hidup yang kekal. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Tidak ada seorang pun yang bisa menghampiri Allah di dalam doa kalau tidak
di dalam nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke tempat kediaman Allah di sorga, kalau tidak melalui jalan yang benar. Dan nama jalan itu adalah Yesus Kristus. Dia adalah jalan yang benar, yang dapat membawa manusia yang percaya akan namanya masuk di dalam kerajaan sorga. Saudara dapat membacanya di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ia tidak berkata-kata tentang dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Apa yang didengarnya? Yang didengarnya adalah tentang kebenaran Allah. Dan hal yang sama yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika dia berada di dalam dunia, maka dia mengajar, dia berkata-kata, hanya kebenaran daripada Allah. Di dalam Yohanes 7 ayat 16 dikatakan oleh Yesus, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Jadi ajaran daripada Tuhan Yesus Kristus, di mana dia mengajar kepada murid-muridnya, adalah ajaran daripada Allah. Dia mengajar tentang kebenaran-kebenaran daripada Allah. Kemudian di dalam Yohanes pasal yang ke-16, di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 dan 14 dikatakan, Ia akan memberitahukan tentang hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Tetapi yang diberitahukan adalah yang sesuai dengan kebenaran daripada Allah, yang tertulis di dalam kitab suci. Jadi Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan terjadi sesuai dengan kitab suci. Kemudian dikatakan, dia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Tentu apa yang diterimanya daripada Tuhan Yesus Kristus adalah tentang kebenaran-kebenaran Allah. Karena ajaran-ajaran daripada Yesus adalah datang daripada Allah. Ia datang bukan untuk dimuliakan. Sekali lagi, ia datang bukan untuk dimuliakan. Itu sebabnya kita tidak memuliakan Roh Kudus. Tetapi ia datang untuk memuliakan, atau kata lain untuk menghormati Yesus Kristus. Jadi pusat kedatangannya adalah untuk memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita manusia juga tidak mempunyai hak untuk memuliakan diri kita sendiri, untuk memuliakan yang lain. Tapi kita harus memuliakan nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak berhak untuk mencuri kemuliaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Seberapa hebatnya pelayanan yang kita lakukan. Pelayanan yang benar daripada hamba-hamba Tuhan.
harus membuat nama Yesus makin dimuliakan. Bukan nama dirinya yang dimuliakan, tapi nama Yesus yang dimuliakan. Dan dirinya menjadi semakin kecil. Dan itulah pelayanan yang benar. Bagaimana kita dapat mengenali Roh Allah? Di dalam Yohanes 4 ayat 2 sampai 3 dikatakan, demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Setiap roh yang mengaku Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang sekarang ini dan ia sudah ada di dalam dunia. Demikian dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 2 sampai 3. Orang yang mengaku Yesus adalah Allah datang ke dalam dunia, menjadi manusia untuk memikul dosa-dosa manusia, supaya melalui kematiannya ia menyelamatkan manusia dari penghukuman Allah, yaitu bagi mereka yang percaya kepadanya. Itulah Roh Allah yang memberikan keyakinan kepada manusia, sehingga ia dapat mengaku percaya demikian. Ia disebut sebagai Roh kebenaran. Yang kedua, dia disebut sebagai penghibur. Di dalam Yohanes 14 ayat 26. Dikatakan ia menghibur ketika kita berduka. Bukan hanya karena kehilangan kekasih kita. Bukan hanya ketika kita menderita. Bukan hanya ketika kita mengalami kesusahan dunia. Tetapi juga dikatakan dia menghibur ketika kita melakukan dosa. Ketika kita menyesali apa yang kita lakukan. Air mata penyesalan. Air mata meminta ampun daripada Tuhan akan membuat Tuhan itu mengampuni dosa-dosa kita. Sehingga genaplah apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi dan seperti kain kesumba, Tuhan dapat membersihkan akan kehidupan kita. Dan Tuhan mampu menjadikan hidup kita menjadi putih seperti salju dan seperti bulu domba. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni dosa-dosa kita. Nah, saya masuk di dalam kata lain penghibur. Di dalam bahasa Indonesia disebutkan penghibur, yaitu Roh Kudus. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, kata penghibur itu dikatakan sebagai penolong. Jadi Roh Kudus itu penolong yang lain. Yang berarti bahwa ia bukan hanya dapat menghibur kita, tetapi ia juga dapat menolong kita di dalam segala kesesakan yang kita hadapi. Apakah kita ingat bahwa kuasa Allah yang tidak terbatas membuat jalan keluar di tengah-tengah lautan kesusahan yang dihadapi Israel dari kejaran Firaun dan bala tentaranya yang akan memusnahkan mereka. Dan saya katakan, ia dapat melakukan hal yang sama, menolong kita yang percaya pada saat ini. Karena bagi Tuhan, tidak ada yang sukar untuk menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita dari penderitaan, dari sakit penyakit, menyelamatkan kita dari kesukaran yang kita hadapi. Bagi Tuhan,
tidak ada yang sukar untuk menolong kita sekalian. Ia menolong dengan mengajar segala sesuatu tentang kebenaran Allah. Ia mengajar kita untuk hidup taat kepada kebenaran Allah. Untuk hidup kudus sesuai dengan kebenaran Allah. Ia mengingatkan ketika kita melakukan dosa dan kejahatan. Karena roh Allah itu tinggal di dalam hati kita. Dan ia akan mengingatkan ketika kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Supaya kita berhenti untuk melakukan itu. Yang ketiga, saudara sekalian. Kita melihat di dalam Yohanes 14 ayat 6. Ayat 16, Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Kita sudah membahasnya. Siapa penolong yang lain? Penolong yang lain adalah Roh Kudus, yang disebut juga sebagai roh kebenaran dan penghibur atau penolong. Yang kedua, saudara sekalian, sudah juga kita bersama-sama merenungkan nama lain daripada penolong yang lain, yaitu roh kebenaran dan penghibur atau penolong. Dan yang ketiga, saudara sekalian, adalah dikatakan ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Satu ayat yang memberikan kekuatan kepada kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 18 dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Coba kita cermati ayat ini. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ini merupakan janji daripada Yesus kepada murid-muridnya. Bahwa ia tidak akan meninggalkan mereka yatim piatu. Yatim piatu di sini berarti anak yang tidak beribu dan berbapak. Yesus Bapa yang kekal. Yang mengasihi kita anak-anaknya. Ia telah menyelamatkan kita dari kebinasaan yang kekal. Ia memberkati kehidupan kita. Memberi yang kita minta di dalam doa kita. Sekarang Yesus kembali ke sorga. Pasti membuat murid-muridnya kehilangan. Bagaimana Yesus bisa mengatakan bahwa ia tidak akan meninggalkan murid-muridnya, semua orang yang percaya kepadanya sebagai yatim piatu. Lalu di dalam Yohanes 14 ayat 18 dikatakan, aku datang kembali kepadamu. Kalimat ini penting, saudara sekalian. Janji daripada Yesus. Dia akan kembali ke sorga. Dan itu terjadi, saudara sekalian. Yaitu pada hari kenaikan Yesus ke sorga. Yang dikenal dengan istilah mikrat ke sorga. Namun Yesus berjanji bahwa ia akan datang kembali. Dan kata-kata aku akan datang kembali itu tidak hanya berkaitan kepada kedatangannya yang kedua kali. Tapi ia datang kembali. Ia akan menyertai dan tidak akan meninggalkan murid-muridnya dan juga semua orang yang percaya menghadapi kehidupan dunia. Bagaimana Yesus akan datang kembali? Sebagai wujud manusia yang dapat dilihat, ia akan meninggalkan murid-muridnya. Namun, ia akan datang kembali di dalam rohnya yang kudus.
yang akan menyertai pelayanan daripada murid-muridnya dan semua orang yang percaya untuk menjadi saksi daripada Kristus Yesus. Karena Tuhan tidak pernah mengendaki ada seorang pun binasa. Ia akan menyertai, bukan hanya memiliki pengertian bahwa dia menyertai, dia berada di sebelah kita, berada di sisi kita saja, tetapi juga dia akan menyertai dan diam di dalam kehidupan kita, yang merupakan bait Allah yang kudus. Tujuannya untuk memeteraikan keselamatan kita, menjadi tanda bahwa kita milik daripada Kristus, tetapi juga memproses kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi seperti Kristus, menjadi imitasio Kristi, di dalam ketaatan yang sempurna kepada Allah Bapa. Mana yang lebih berguna? Yesus secara fisik dapat dilihat mata, menyertai kita, atau Yesus yang menyertai kita di dalam rohnya. Dan ini penting. Saya katakan keberadaan di dalam kemanusiaannya, maka kuasanya itu terbatas. Tetapi keberadaan di dalam rohnya, kuasanya tidak terbatas. Sehingga jelas di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Penghibur yang dimaksud, kita sudah tahu dari pembahasan kita, adalah Roh Allah, Roh Kudus, yang merupakan pribadi Allah yang ketiga. Tetapi juga Allah Roh Kudus disebut sebagai roh daripada Allah dan roh daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena ketiganya merupakan satu kesatuan. Walaupun pribadi yang dinyatakan di dalam Alkitab berbeda, tapi mereka juga merupakan satu kesatuan. Di dalam rohnya Yesus berjanji menyertai dan tidak membiarkan kita sendiri sampai akhir zaman. Apakah saudara-saudara percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus di dalam Roh Kudus menyertai kita? Dia tinggal di dalam kehidupan kita. Dia menyertai, berada di sisi kita, bersama dengan kita, tidak pernah membiarkan saudara sendiri menghadapi segala kesulitan yang ada di dalam dunia, menghadapi penderitaan, menghadapi kesakitan, menghadapi kegagalan, menghadapi apapun juga, saudara sekalian. Tuhan kita, Yesus Kristus, tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam Roh Kudus, dia menyertai dan diam di dalam diri kita. Berguna kalau Yesus kembali ke sorga. Berguna karena dia tetap akan menyertai kita di dalam bentuk yang lain, di dalam rohnya yang kudus. Di dalam Roh Kudus, ia menyertai kita sekalian sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin, saudara sekalian. Engkau tidak pernah sendiri, tapi Tuhan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama pada kesempatan ini, kita akan masuk di dalam doa. Kita mengucap syukur untuk janji daripada Tuhan bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita, piatu, yatim piatu, tetapi dia akan tetap menyertai kita
di dalam Roh Kudus Dia menyertai kita. Haleluya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Terima kasih Bapa. Janji-Mu Engkau menyertai sampai selama-lamanya. Dan Engkau benar-benar menggenapi janji penyertaan-Mu, yaitu di dalam kehadiran daripada Roh Kudus yang menyertai kami sekalian. Kami tidak takut lagi menghadapi kehidupan, karena kami tidak sendiri menghadapi, tapi bersama dengan Engkau. Dan kami percaya satu perkara, bahwa Engkau pasti akan menolong, karena Engkau adalah penolong bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Bagi Engkau tidak ada yang terlalu sukar untuk menyelamatkan kami dari segala penderitaan yang kami hadapi. Kami mengucap syukur. Mungkin saat ini ada di antara saudara-saudara yang mengikuti kebaktian online ini, Bapa. Mereka mengalami sakit penyakit, mengalami penderitaan. Teguhkan Tuhan bahwa mereka tidak sendiri, tapi Engkau menyertai. Demikian juga Tuhan yang mengalami masalah dalam pekerjaan, dalam usaha, biarlah Engkau juga menyadarkan bahwa mereka tidak sendiri mengalami itu, tetapi bersama dengan Engkau, karena Engkau menyertai. Dengan iman percaya, kami percaya bahwa kami tidak hidup sendiri, tapi bersama dengan Engkau di dalam Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan pada kesempatan ini juga. Kami ingat untuk negara kami, di mana kami dilahirkan, Indonesia. Biarlah Engkau tolong segala masalah yang dihadapi di dalam negara ini, Bapa. Dan Engkau tetap yang akan menolong. Dan Engkau yang akan memakai Bapak Presiden dan semua menteri-menteri dan pembantu-pembantunya, supaya mereka bersatu padu untuk mengatasi masalah di Indonesia, baik mengenai wabah COVID-19, juga mengenai masalah ekonomi. Kami mau serahkan di dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah berkat kesejahteraan Engkau limpahkan ke negara Indonesia, supaya nama Tuhan dimuliakan. Dan jauhkan Tuhan daripada segala malapetaka di dalam negara kami Indonesia. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Juga Amerika kami menyerahkan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan memimpin, menuntun, akan
Bapak Presiden dan semua menteri-menteri yang ada di dalam mengelola negara Amerika, supaya negara ini Tuhan boleh diarahkan kepada kehidupan takut akan Tuhan. Demikian Engkau juga akan memberkati segala usaha Bapak Presiden dan juga pembantu-pembantunya untuk mengatasi masalah COVID-19. Demikian juga Tuhan untuk masalah ekonomi kami pun serahkan supaya Engkau sendiri yang akan memberkati Amerika. Supaya semua rakyat yang hidup di negara ini Bapa, mereka boleh merasakan akan berkat kesejahteraan yang datang daripada Tuhan. Dan inilah doa kami Bapa, dan juga untuk negara-negara lain yang dilanda wabah. Kami berdoa untuk India, kami serahkan dalam tangan Tuhan, di mana Engkau yang mengetahui yang binasa oleh karena wabah COVID ini sudah tidak bisa dihitung lagi karena terlalu banyak. Dan kami menyerahkan dalam tangan Tuhan supaya seluruh masyarakat dunia ini bersatu padu untuk meringankan beban daripada negara India. Dan kami percaya Bapa bahwa Engkau memiliki rencana untuk negara ini, supaya negara ini boleh mengenal Tuhan yang benar dalam kehidupan mereka. Kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Bapa, karena hanya Tuhan yang dapat menolong di dalam segala kesulitan yang dihadapi, baik oleh pribadi maupun oleh negara. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan akhirnya kami serahkan saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini, berkati mereka. Berkati pekerjaan mereka pada minggu ini. Dan Engkau sendiri yang akan senantiasa membuat anak-anak-Mu hidup di dalam kecukupan. Apa yang mereka butuhkan, cukupkan Tuhan. Kami menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Dan akhirnya, saudara sekalian, kita akan sama-sama mengakhiri ibadah ini. Terimalah anugerah berkat Tuhan, dimanapun engkau berada, hendaknya engkau menjadi saksi daripada Tuhan Yesus. Supaya hidupmu boleh memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Supaya hidupmu tidak menjadi sia-sia di atas muka bumi ini. Terimalah anugerah berkat Tuhan, angkat tangan saudara, kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau saat ini sampai Maranatha Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua mengatakan amin. Akhirnya saya dan istri mengucapkan Tuhan memberkati sampai bertemu lagi. Bye. Bye.